Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. 1, 2, ting. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku pegang keduanya, lalu aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami ayah dan ibu yang sangat menyayangi kami. Berkatilah mereka agar selalu bahagia. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ibuku yang sungguh baik, sejak aku masih bayi, Dialah yang merawatku, menyuap dan melatih berjalan. Ibu membimbingku siang malam, penuh pengorbanan. Betapa baik ayahku, sejak aku masih kecil, Dia yang menyayangku, menimang dan melindungi aku. Bersama ibuku jadi tanda Tuhan yang menyayang. Ayah dan ibu adalah orang yang luar biasa. Mereka berjuang demi anak-anak mereka. Ayah bekerja untuk menghidupi keluarga, dan ibu dengan penuh cinta mengurus rumah tangga serta menjaga anak-anak. Orang tua ialah wakil Tuhan di dunia ini. Mengapa? Karena mereka telah melahirkan kita, merawat, menjaga, serta memelihara kita hingga sebesar ini. Sekarang kita mau mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Ibuku Bermata Satu. Suatu ketika ada seorang anak yang ibunya hanya memiliki satu mata. Ia hanya dapat melihat menggunakan sebelah matanya. Ibu itu bekerja di sekolah. Ia memasak untuk guru-guru di sana. Sedangkan ayah anak ini sudah lama meninggal dunia. Dengan keadaan ibunya yang seperti itu, anak ini sering diejek oleh teman-temannya. Ibumu bermata satu ya? Anak ini sering mendapat malu. Ia mendatangi ibunya di dapur sekolah dan marah-marah. Mengapa ibu hanya punya satu mata? Aku jadi malu. Ibunya hanya terdiam dan tidak menanggapi pertanyaan anaknya. Ketika anak ini tidak sengaja mendapati ibunya sedang menangis, anak ini pun tidak merasa kasihan, bahkan tidak merasa bersalah. Seiring ia bertumbuh besar, anak ini justru ingin meninggalkan rumahnya. Ia belajar segiat mungkin sehingga ketika ia dewasa, ia menjadi sukses dan bisa meninggalkan ibunya. Anak ini benar-benar ingin menghilangkan ibunya dari kehidupannya. Bahkan ketika ia menikah dan hari-hari penting lainnya, ibunya tidak pernah diundang. Suatu ketika, anak ini mendapatkan undangan reuni di sekolahnya dahulu di kampung halaman. Mau tidak mau, ia harus datang. Selesai acara reuni, anak ini mengunjungi sebuah gubuk yang merupakan tempat tinggalnya dahulu.
Betapa terkejutnya ia ketika ia memasuki gubuk itu. Ibu ini terjatuh di tanah yang dingin. Ibu ini tidak menangis. Ia memegang selembar surat di tangannya. Anak ini kemudian membacanya. Dalam surat ini, ibu mengungkapkan bahwa di masa kecil anak ini pernah mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan anaknya kehilangan salah satu matanya. Ibu yang tidak tega kemudian mendonorkan sebelah matanya untuk anaknya. Bahkan ibu tidak pernah marah ataupun dendam akan semua perbuatan anaknya. Setelah membaca surat ini, ibu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dalam pelukan anak yang tidak menyukainya. Dan anak ini tidak sempat membalas segala pengorbanan ibunya. Orang tua sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka selalu mau berkorban demi kebahagiaan anak-anak. Seperti ibu dalam cerita yang tadi, ia mengorbankan satu matanya demi kebahagiaan anaknya. Tetapi sayang, anaknya tidak tahu berterima kasih dan justru malu mempunyai ibu yang bermata satu. Apakah orang tuamu menyayangimu? Coba ingat-ingat apa yang sudah kalian alami di rumah bersama orang tua. Jangan lupa bersyukur karena kita mendapat orang tua yang baik. Dan berterima kasihlah pada ayah serta ibumu yang begitu menyayangimu. Lakukanlah juga perbuatan-perbuatan baik bagi orang tua. Allah senantiasa memelihara anak melalui orang tuanya. Ya, segala cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anak sesungguhnya adalah cinta Allah sendiri yang dinyatakan di dunia ini. Karena orang tua digunakan Allah sebagai alatnya untuk merawat, mendidik, dan mengarahkan anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, Allah memberkati setiap usaha orang tua dalam mencari nafkah, mendidik, dan juga melindungi anak-anak. Oleh karena itu, anak harus hormat dan taat pada orang tuanya, seperti difirmankan Allah dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini merupakan perintah Allah yang keempat loh. Apa yang harus kita lakukan sebagai wujud hormat kepada orang tua? Kita menghormati orang tua dengan rajin belajar, melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan penuh tanggung jawab, menaati nasihat orang tua, dan selalu mendoakan orang tua. Itu beberapa contoh ya, masih banyak yang lain. Aku ingat ayah muda, tapi
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, jagalah ayah dan ibuku, agar mereka selalu sehat dan selalu menyayangi kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.